Perkenalkan, nama saya Silva Cicimalun dengan NIM 45220096 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan. Adapun submateri yang akan saya bahas, yang pertama, perusahaan, yang kedua, jenis-jenis laporan keuangan, yang ketiga, prinsip-prinsip akuntansi, yang keempat, keterkaitan laporan laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Yang kelima, contoh kasus transaksi keuangan. Langsung saja ke submateri yang pertama, perusahaan. Pengertian perusahaan. Secara umum, pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Lini bisnis sebuah perusahaan biasanya akan menentukan struktur bisnis yang dipilih perusahaan tersebut. Beberapa di antaranya kemitraan, perseorangan, atau koperasi. Struktur bisnis juga menunjukkan struktur kepemilikan perusahaan. Pada umumnya, perusahaan bertempat di suatu bangunan fisik di lokasi tertentu dalam menjalankan operasionalnya, memiliki catatan administrasi terkait produksi dan struktur biaya, serta terdapat beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap operasional dan risiko bisnis atau usaha. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menyediakan produk jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Contoh perusahaan yang menyediakan jasa adalah perusahaan transportasi, komunikasi, pengiriman, infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang untuk kemudian dijual kembali dengan tujuan mendapatkan laba. Perlu diingat bahwa perusahaan dagang tidak menjual barang yang diproduksi sendiri, melainkan barang yang didapatkan dengan cara membeli produk dari supplier. Contoh perusahaan dagang yaitu toko, swalayan, distributor, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang membeli bahan mentah lalu diubah menjadi produk akhir untuk kemudian dijual sehingga menghasilkan laba. Jadi perusahaan manufaktur juga bisa disebut sebagai pabrik karena memproduksi sendiri bahan baku mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Contoh perusahaan manufaktur yaitu pabrik tekstil, elektronik, otomotif, makanan dan minuman, serta pabrik-pabrik lain. Selanjutnya, pengertian transaksi keuangan perusahaan. Transaksi keuangan perusahaan adalah kegiatan yang memiliki efek ekonomi untuk perusahaan tersebut, tidak melalui soal jual beli. Transaksi keuangan perusahaan juga bisa mencakup hilangnya aset karena musibah atau kejadian lain yang nilainya terukur dengan uang dan merupakan faktor penting dalam perjalanan usaha suatu perusahaan. Yang keempat, jenis transaksi keuangan perusahaan. Transaksi keuangan perusahaan dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu transaksi internal dan eksternal. Yang pertama, transaksi internal. Transaksi internal adalah transaksi yang tidak melibatkan pihak luar. Artinya, transaksi ini hanya dilakukan dalam perusahaan saja dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan usaha. Transaksi internal juga dikenal sebagai transaksi non-pertukaran karena tidak ada jual beli yang dilakukan. Yang kedua, transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi yang dilakukan dengan pihak luar. Contohnya seperti pembayaran utang, ada piutang yang dilunasi, uang masuk hasil jual barang kepada pembeli, uang keluar karena membeli stok barang, pinjaman modal, bayar gaji karyawan, dan pembelian perlengkapan atau peralatan usaha. Terakhir, bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Secara umum, bentuk-bentuk organisasi perusahaan dibagi ke dalam tiga hal. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Sesuai dengan namanya, perusahaan tipe ini dimiliki oleh pemilik tunggal. Salah satu kelebihannya adalah mudah dikelola
dan dengan modal yang sedikit sudah bisa mendirikan perusahaan perorangan, namun tentu saja memiliki sumber daya keuangan yang terbatas. Yang kedua, perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan dimiliki oleh 2 atau lebih individu. Masing-masing individu ini menyetorkan modalnya ke perusahaan, dengan modal tersebut kemudian diolah secara bersama-sama. Sumber keuangan ini tentu lebih banyak karena memiliki beberapa owner, hanya saja pengelolaannya sedikit rumit. Yang ketiga, perusahaan perseroan. Perusahaan ini disebut dengan korporasi. Dasar pembentukan perusahaan ini berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum. Modalnya terdiri dari saham-saham yang diterbitkan oleh korporasi dan bisa dibeli oleh masyarakat umum. Selanjutnya, submateri yang kedua, jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan diartikan sebagai laporan kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dari data-data tersebut, para pengguna informasi akuntansi dapat mengetahui secara pasti kondisi keuangan perusahaan. Agar dapat terbaca dengan jelas, akurat, dan terstruktur, laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan jenis-jenis laporan keuangannya. Adapun 5 jenis laporan keuangan yang lazim digunakan di Indonesia. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini berfokus pada 3 hal, yakni pendapatan, biaya, dan untung rugi. Sesuai namanya, laporan ini membantu mengetahui apakah perusahaan atau bisnis untung atau rugi. Laporan laba rugi kerap disebut sebagai laporan kinerja keuangan perusahaan atau bisnis. Dalam laporan ini, kita juga akan mendapatkan informasi pendapatan, pengeluaran, dan beban pajak. Informasi ini dapat membantu dalam mengambil kebijakan atau keputusan terkait langkah selanjutnya dalam bisnis atau perusahaan. Pendapatan ini mengacu pada keuntungan penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Biasanya pendapatan yang disajikan dalam laporan adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tunai dan kredit. Beban adalah biaya operasional yang terjadi di entitas dalam satu periode tertentu. Contoh dari beban adalah gaji, transportasi, anggaran pelatihan, utilitas, hingga pajak. Untung rugi mengacu pada laba bersih setelah dikurangi biaya dari pendapatan. Semakin tinggi angka pendapatan dibanding beban, maka keuntungan juga tinggi. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, laporan neraca atau balance sheet. Neraca bisa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan. Jenis laporan keuangan ini menyajikan informasi seputar aset, kewajiban, dan modal dalam satu periode secara menyeluruh dan terperinci. Sederhananya, laporan neraca berfungsi sebagai penunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan. Informasi aset, kewajiban, dan modal adalah elemen penting dalam laporan neraca. Untuk mengetahuinya dapat menggunakan rumus persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Aset yaitu sumber daya perusahaan yang terdaftar secara hukum dan bernilai ekonomi. Misalnya bangunan, tanah, mobil, dan uang. Aset terbagi menjadi 2 kategori, yaitu aset lancar atau jangka pendek dan aset tak lancar. Kewajiban adalah utang perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain. Contoh kewajiban adalah pinjaman bank, pajak, piutang, pinjaman ke institusi finansial, dan overdraft. Modal yaitu harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah seiring dengan bertambahnya investasi ke dalam perusahaan. Yang termasuk dalam modal adalah pendapatan tetap, modal saham, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, laporan perubahan modal. Dalam perjalanan operasional perusahaan, modal awal dapat mengalami perubahan sesuai kinerja perusahaan. Laporan perubahan modal dibuat untuk mengetahui seberapa besar perubahan modal yang terjadi beserta penyebab perubahannya. Data yang diperlukan untuk membuat laporan adalah modal awal, pengambilan dana dari periode yang diinginkan, dan total laba rugi bersih yang diperoleh. Namun laporan perubahan modal hanya dapat dibuat setelah laporan laba rugi telah dikerjakan terlebih dahulu.
Selanjutnya yang keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan ini membantu memahami perputaran arus uang perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas pada periode yang akan datang. Arus kas masuk dapat dilihat dari hasil kegiatan operasional dan kas pendanaan atau pinjaman, sedangkan arus kas keluar dilihat dari seberapa banyak biaya operasional atau investasi yang dikeluarkan perusahaan. Laporan arus kas terbagi dalam 3 jenis, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi yaitu laporan kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, pengeluaran operasional perusahaan, meliputi penjualan produk atau jasa, pembayaran bunga dan pajak, pendapatan, pembayaran sewa, gaji dan upah. Aktivitas investasi berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap. Contoh pembelian atau penjualan properti, pabrik, peralatan, dan aset tidak lancar lainnya dan aset keuangan lainnya. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitungnya, kita dapat menambahkan atau mengurangi nilai kas dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Laporan arus kas sama pentingnya dengan laporan laba rugi dan neraca saat menganalisis arus kas perusahaan. Tanpa laporan arus, sulit untuk mendeteksi baik buruknya kinerja perusahaan. Terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disusun berdasarkan penjelasan rinci terkait jenis laporan keuangan, neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan memiliki pemahaman baik terhadap pengelolaan dana secara menyeluruh. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya dibuat oleh perusahaan berskala besar guna pengungkapan informasi laporan keuangan yang memadai. Submateri yang ketiga, prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah istilah untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan, termasuk metode, ketentuan, prosedur, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan perbedaan. Di Indonesia, prinsip akuntansi diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau dikenal dengan IAI. 10 prinsip akuntansi yang ada di Indonesia. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Prinsip ini diartikan bahwa perusahaan merupakan entitas ekonomi yang berdiri sendiri, bahkan terpisah dari entitas ekonomi pribadi pemilik. Seluruh transaksi perusahaan tidak boleh digabungkan dengan transaksi pribadi, baik dalam hal utang atau kewajiban. Jadi utang pribadi dan utang usaha harus jelas terpisah. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Arti dari prinsip ini adalah penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dibatasi oleh periode tertentu. Dengan adanya prinsip ini, perusahaan dapat membuat perencanaan yang tepat untuk periode selanjutnya. Ketiga, prinsip biaya historis. Pada prinsip ini, pencatatan biaya dilakukan dengan menggunakan harga perolehan dibagi akuisisi. Contohnya, apabila kita ingin membeli sebuah buku, penjual menawarkan harga 100.000, tetapi dengan negosiasi kita memperoleh harga 80.000. Maka harga yang dicatat dalam akuntansi adalah harga 80.000. Yang keempat, prinsip satuan moneter. Berdasarkan prinsip ini, pencatatan hanya dilakukan dalam bentuk mata uang. Hal-hal yang bersifat kualitatif tidak dapat diberikan penilaian seperti uang dan tidak dapat dimasukkan ke akuntansi. Artinya, pencatatan hanya sebatas hal yang dapat dinilai dengan uang. Yang kelima, prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pencatatan dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten oleh suatu perusahaan selama perusahaan tidak bangkrut atau pailit. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini menyatakan bahwa informasi yang disajikan harus informatif dan dimasukkan seluruhnya tanpa terkecuali. Jika ada informasi yang tidak dapat disajikan,
maka dapat diganti dengan menambahkan keterangan berupa catatan kaki atau lampiran. Yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan dapat diakui jika terdapat informasi jumlah atau nominal yang pasti dan dapat diukur secara tepat. Dengan kata lain, penjualan yang dilakukan harus dicatat jumlah barang dan harga barangnya sehingga diketahui dengan pasti pendapatan yang diperoleh. Yang kedelapan, prinsip mempertemukan. Arti prinsip ini adalah akuntansi dapat mempertemukan antara pencatatan jumlah pengeluaran dan pendapatan yang diterima agar diketahui keuntungan yang diperoleh. Yang kesembilan, prinsip konsistensi. Artinya, prinsip yang digunakan tetap dan konsisten. Laporan yang disajikan tidak berubah dalam hal prosedur, metode, atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Terakhir, prinsip materialitas. Artinya, pencatatan yang dilakukan bernilai nominal atau dilakukan secara material. Submateri yang keempat, keterkaitan laporan laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Adapun bagan keterkaitan laporan laba rugi, perubahan modal, dan arus kas. Hubungan antar bagan tersebut adalah yang pertama, pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam neraca. Yang kedua, laba bersih mengalir ke dalam laporan perubahan modal atau ekuitas pemegang saham dan merupakan determinan penting dari saldo akhir modal. Yang ketiga, saldo akhir akun modal atau ekuitas. Akibat perubahan modal yang terjadi dalam laporan perubahan modal akan berhubungan dengan neraca dalam hal pencatatan modal di neraca. Yang keempat, saldo akhir kas. Dalam laporan arus kas, sesuai dengan jumlah uang tunai disajikan di neraca. Yang kelima, arus kas dari aktivitas operasi. Dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi-transaksi termasuk dalam penentuan laba bersih. Rekonsiliasi laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi dijadikan sebagai bagian dari laporan arus kas. Nomor 6. Aktivitas investasi dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari perubahan dalam aset yang berakhir saldo termasuk dalam neraca. Yang ketujuh, pembiayaan kegiatan. Dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang dan ekuitas transaksi pembiayaan. Akhir dari periode saldo utang dan ekuitas disajikan dalam neraca. Submateri yang terakhir, contoh kasus transaksi keuangan. Yang pertama dilakukan yaitu mengumpulkan bukti transaksi. Yang pertama, tanggal 5 Januari 2020, Pak Hari melakukan investasi ke perusahaannya PT Hari Mulai Bersama senilai 500 juta rupiah. Yang kedua, tanggal 11 Januari 2020, dibayarkan uang senilai 20 juta rupiah untuk keperluan sewa kantor 1 tahun. Yang ketiga, tanggal 15 Januari 2020, membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 10 juta rupiah dan 5 juta rupiah. Yang keempat, tanggal 20 Januari 2020, menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 10 juta rupiah. Yang kelima, tanggal 31 Januari 2020, membayar gaji pegawai Januari senilai 20 juta rupiah. Setelah mengumpulkan bukti transaksi, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis atau mengidentifikasi transaksi. Transaksi yang pertama, setoran modal investasi menjadikan harta perusahaan kemudian bertambah berupa kas 500 juta di debit, artinya modal Pak Hari bertambah menjadi 500 juta rupiah di sisi kredit. Yang kedua, harta perusahaan kas berkurang senilai 20 juta rupiah di kredit untuk bayar sewa. Perusahaan memiliki aset yang berupa sewa dibayar di muka senilai 20 juta rupiah di debit.
Transaksi yang ketiga, aset perusahaan masing-masing peralatan bertambah senilai 10 juta rupiah dan perlengkapan senilai 5 juta rupiah. Namun, aset kas perusahaan berkurang senilai 15 juta rupiah. Transaksi yang keempat, laba dari penjualan menjadikan pendapatan bertambah di sisi kredit senilai 10 juta rupiah. Aset perusahaan kas bertambah senilai 10 juta rupiah di debit. Transaksi yang kelima, beban gaji senilai 25 juta rupiah di debit, sementara aset perusahaan kas berkurang senilai 25 juta rupiah di kredit. Sekian pemaparan dan penjelasan dari saya mengenai materi laporan keuangan. Terima kasih.